Dewan Juri yang terhormat serta tim oposisi yang kami hargai, kami selaku tim pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa pendirian kami pada debat kali ini adalah kami akan menerima mahasiswa baru yang didasarkan pada tes talenta bawaan. Mengapa? Karena kami menemukan beberapa masalah yang terjadi di dalam status quo, yaitu di mana adanya kecurangan yang dilakukan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes akademik. Seperti contoh, yang pertama, seleksi SNMPTN yang didasarkan pada nilai rapot, banyak sekolah yang sengaja mendongkrak nilai siswa-siswinya agar sekolah tersebut bisa memiliki rating yang tinggi karena siswa-siswinya diterima di perguruan tinggi yang ternama dan sesuai dengan keinginan mereka. Lalu yang kedua adalah seleksi SBMPTN yang didasarkan pada ujian-ujian tes dan terdapat gelombang 1, 2, 3. Gelombang ini akan memberikan kelonggaran di mana bisa saja siswa yang melakukan tes di gelombang pertama akan memberikan bocoran soal kepada temannya di gelombang yang kedua. Lalu yang ketiga adalah seleksi ujian mandiri. Terlebih lagi, di dalam masa pandemi ini, banyak sekali perguruan tinggi negeri yang melaksanakan tes mandiri dari rumah calon mahasiswa tersebut masing-masing, seperti contoh Universitas Indonesia. Di sini terdapat celah bahwa nantinya yang mengerjakan tes tersebut bukanlah siswa itu, melainkan orang lain yang lebih ahli. Oleh karena itu, sistem penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada tes talenta bawaan akan jauh lebih efektif karena hal ini kami nilai lebih adil dan jujur. Lalu Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tes talenta bawaan yang dimaksud? Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Nantinya, siswa lulusan SMA ini akan menunjukkan bakat-bakat yang mereka miliki dalam bidang masing-masing, seperti contoh melukis, bernyanyi, dan sebagainya. Lalu, memasuki bagian dari argumentasi, saya akan membagi menjadi 3 argumentasi saya yang utama. Yang pertama adalah mengapa tes talenta bawaan ini mampu menghadirkan generasi yang berkualitas dibandingkan dengan tes akademik. Lalu yang kedua adalah kita bisa mencontoh hal positif dari negara lain akan hal ini. Lalu yang ketiga adalah sistem penerimaan calon mahasiswa baru berdasarkan tes talenta bawaan akan memudahkan PTN dan menguntungkan PTN nantinya. Memasuki bagian dari argumentasi saya yang utama, mengapa tes talenta bawaan ini mampu menghadirkan generasi yang berkualitas dibandingkan dengan tes akademik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa talenta merupakan sebuah gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai minatnya pada bidang tertentu. Oleh karena itu, sudah pasti Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya tes penerimaan mahasiswa baru ini berdasarkan tes talenta bawaan, para siswa akan lebih memfokuskan diri mereka untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki, bukannya mereka sibuk untuk mencari-cari cara atau menghalalkan segala cara agar nilai akademik mereka bisa tinggi sehingga mereka bisa diterima perguruan tinggi ternama. Dan hal ini pun akan memberikan kebahagiaan kepada para siswa. Karena mengapa? Karena pada akhirnya terdapat wadah yang bisa mengapresiasikan bakat mereka. Karena saat ini yang terjadi di dalam status quo hanyalah terdapat ajang-ajang talenta umum seperti bernyanyi, modeling, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan siswa yang memiliki bakat-bakat unik? Dan hal inilah merupakan wadah yang paling tepat untuk mengapresiasikan bakat-bakat unik dari siswa tersebut. Oleh karena itu, hal ini bisa mencapai argumentasi saya yang pertama, di mana negara kita mampu menghadirkan generasi berkualitas karena mereka dapat meraih kesuksesan secara maksimal, di mana mereka dapat bekerja sesuai dengan potensinya masing-masing. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat adalah kita bisa mencontoh hal positif dari negara lain akan hal ini. Seperti contoh, sistem pendidikan di Amerika Serikat membebaskan muridnya untuk memilih pelajaran tertentu sesuai talenta dan minat bakat mereka dimulai dari jenjang yang setara dengan SMP. Lalu apa dampak positif dari sistem seperti ini? Seperti yang kita ketahui bersama, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki sistem perekonomian yang sangat-sangat baik. Hal ini dapat mereka raih karena para pelajar di sana sebelum mereka memasuki lapangan pekerjaan, sebelum mereka terjun di dalam dunia pekerjaan, mereka akan memfokuskan dirinya kepada talenta mereka masing-masing sehingga nantinya mereka bisa bekerja dengan baik dan mereka bisa bekerja dengan bahagia tanpa beban. Dan hal ini pun akan memberikan dampak kepada angka pengangguran Amerika Serikat yang sangat sedikit karena para siswa-siswinya sudah memiliki talenta masing-masing, di mana nantinya ketika mereka lulus menjadi mahasiswa mereka dapat mendaftarkan dirinya ke instansi sesuai dengan talenta dan minat bakat mereka. Lalu yang ketiga adalah mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes talenta bawaan akan memudahkan dan menguntungkan perguruan tinggi. Mengapa? Karena dengan kita melihat talenta bawaan dari masing-masing
calon mahasiswa tersebut, perguruan tinggi akan lebih mudah untuk menentukan ke jurusan manakah seharusnya mereka menerima siswa tersebut. Sehingga ini juga dapat menguntungkan mereka karena nantinya akan banyak lulusan terbaik dengan IPK sempurna karena jurusan yang mereka tentukan sangat-sangatlah pas dengan talenta siswa ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat memasuki bagian dari mekanisme. Sebenarnya yang dipertanyakan atau yang dikhawatirkan oleh tim oposisi adalah bagaimana caranya kita menyeleksi atau menentukan siswa yang dapat diterima. Bukankah mungkin mereka akan berpikir, bukankah tiap talenta memiliki standarnya masing-masing dan dinilai sebagai suatu hal yang relatif. Namun Dewan Juri yang terhormat di sini, pertanyaan mereka atau argumen mereka dapat kita patahkan karena di sini saya akan memberikan gambaran mekanisme. Contohnya, ada 50 peserta calon mahasiswa baru yang mendaftarkan dirinya ke jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Maka, mekanisme yang harusnya kita lakukan yang pertama adalah para panitia akan mengumpulkan calon mahasiswa baru tersebut yang menunjukkan talentanya dalam bidang melukis, menggambar, atau serupa. Karena hal ini melukis atau menggambar sangat berkaitan dengan jurusan DKV ini. Lalu yang kedua adalah mekanismenya, para panitia pun tinggal menyeleksi karya manakah yang paling baik, dan maka dari karya-karya tersebut yang tersedia, maka mereka bisa menyeleksi karya-karya terbaik dan itulah yang akan mereka terima di perguruan tinggi mereka. Lalu Dewan Juri yang terhormat, para panitia penerima calon mahasiswa baru ini pun merupakan mereka yang sudah terakreditasi sehingga mereka akan betul paham bidangnya mereka masing-masing, manakah talenta terbaik dari para peserta apabila talenta-talenta tersebut dibandingkan dengan talenta-talenta serupa. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang sudah kami jelaskan ini sudah sangat-sangat jelas dan kekhawatiran atau pertanyaan dari tim oposisi sudah kami jawab dengan baik. Oleh karena itu, kami selaku tim pemerintah sangat dengan bangga untuk mendukung mosi. Sekian, terima kasih.